Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Musyafa dengan nomor NIM 0510 0510 75764, Prodi Sistem Informasi untuk PBJJ Jakarta. Buat saat ini saya akan mengerjakan soal ataupun tugas satu dari pemrograman web, di mana tugas satunya ini membuat suatu web dengan fokusnya ke front end-nya, mana mahasiswa itu tugasnya itu praktik pertama itu ada 3 indikator, yaitu mahasiswa merancang HTML dan juga mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS-nya, dan mahasiswa dapat menggunakan JavaScript, manipulasi DOM, validasi form, manipulasi table, dan reaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kayak gitu, dari pop-up, modal box, ataupun alert box. Soal tugasnya itu diminta untuk membuat sebuah website sederhana pemesanan bahan ajar UT yang dilakukan UT daerah pada tugas seperti itu. Mana untuk halaman satunya ada login HTML-nya, uh, di mana ada input emailnya dan password yang digunakan nantinya, terus tombol loginnya, dan jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up alert berisi bahwa tidak sesuai, kayak gitu. Dan juga tombol lupa password dan juga daftar kayak gitu di bawahnya nantinya. Baik, kita coba aja untuk review, di mana aku udah membuat berbeda dari function JS-nya, data JS-nya, dan juga JavaScript-nya. Di sini juga untuk HTML-nya, dashboard, index, stock, dan juga tracking bahan ajarnya. Untuk sini udah sesuai dengan yang diberikan. Untuk image-nya, gambarnya seperti ini, ada untuk buku kepemimpinan, manajemen mikrobiologi, perkembangan, pengantar komunikasi, dan sebagainya. Dan CSS-nya sudah dibuat di sini. Dimana untuk avatar, banner, dan logonya aku udah tambahin sendiri. Seperti itu. Dimana, nah oke. Terus dari yang datanya itu yang pertama kan ID-nya ada ID-nya, ID 1 Rina, Agus, Siti, ada si Doni juga, ada admin, dan yang keenam ada saya sendiri. Jadi saya nambahin sendiri sih tadinya Rafid Musyafa. Jadi nanti pakai ini, dicoba untuk loginnya pakai ini. Mungkin kita bisa untuk coba ya run. Oke, kita run. Aku tadi pilihnya ke Google sih. Oke, di sini udah sesuai ya, dimana ada untuk form loginnya, ada diminta email. Ini contohnya aku tambahin di sini buat kayak contohnya seperti ini. Dan password, masukkan password. Di sini ada lupa password, daftar juga. Nah, kalau untuk lupa password kita coba mungkin kita masuk tanpa menulis apapun. Jadi di sini diwajibkan untuk fill out. Please fill out this field. Jadi harus wajib diisi ya. Coba kita isi ngasal. Nah, dia tuh terdeteksi bahwa harus menggunakan tadi sebentar. Oh, mungkin gini. Harus menggunakan email dan lain sebagainya tadi. Dan juga kalau kita salahin, kita ngasal, kita masukin, coba kita masuk. Harus ada sudah sesuai. Harus ada add-nya, email address dan sebagainya. Misalkan kita sudah ada nih, cuman kita salahin passwordnya, atau belum belum kita masukin apa apa, kita langsung nggak bisa. Aku tadi pakai bikin sendiri, kayak ini sendiri. Kita coba pakai ini ya. Sini, dan passwordnya kita salahin, kita ngasal. Email atau password yang anda masukkan salah, gitu. Diinfoin kalau email password salah. Coba kita lupa password, bisa kita pencet lupa password, nanti diinfokan kalau daftarnya di sistem sitanya. Dan juga untuk daftar juga, daftar aku misalkan ngapain kayak gitu. Oke, kita pakai password yang benar, bisa masuk kayak gitu. Langsung masuk ke sini, dimana ini karena sekarang jam 18.24, masuknya ke sore tetap, dan tanggalnya sesuai ya, Jumat 1 Mei 2026. Sesuai UPBJ Jakarta. Ini untuk avatarnya. Nah, di sini kita bisa coba
Dimana ini menampilkan ya sesuai ya. Di sininya kita buka kembali ya. Ini form login sudah bisa. Terus dashboard dari menunya informasi mana aja terakhir pengiriman laporan. Ini informasi mana aja terakhir pengiriman. Ini untuk laporannya isinya monitoring progres DO, bahan rekapan aja dan histori transaksi. Udah sesuai. Habis itu di sini dimana ya ini udah dashboard menu input bisa di input menu dashboard atau ketika atau mau cari tekan menampilkan nama hasil status pengiriman yang sesuai dan detail ekspedisi seperti itu ya. Jadi pas kita input nomor delivery-nya keluar gitu untuk tracking bahan ajar ya. Kita coba kan kayak ini informasi bahan ajar, tracking bahan ajar gitu dulu kita coba. Bisa. Nah, kita masukin data billingnya. Nah, untuk data billingnya misalkan kita pakai punyanya jangan Agus, Mas Asep aja, Mas Asep. Oh, di sini aku masukin si Agus dong sama Karina. Mungkin Mas Agus deh. Karena Mas Agus nih gemesin nih Mas Agus. Kita copy, kita masukin. Oke, di sini Mas Agus kelihatan ya. Dia tuh ekspedisinya pakai bahasa Indonesia, udah dikirim statusnya, pembayarannya 20.000 udah dibayar. Ini terlihat nih, dia udah di mana aja. Seperti itu. Dan misalkan kita, ini buat Mas Agus ya, misalkan kita ngasal, isinya ngasal. Nanti apa yang terjadi? Nomor ini tidak ditemukan, silakan periksa kembali, gunakan contoh. No, bisa gunakan yang seperti ini. Misalkan contohnya tadi punya Mas Agus yang lainnya. Jadi nomor delivery salah nggak ditemukan ya, jadi nggak keluar apapun. Kalau ini kita salah juga, ya sama ya. Nah, coba kita punya Ibu Rina, coba kita search punya Ibu Rina. Oke, ini bisa ya. Oke, sudah bisa. Ini udah bisa. Berikutnya contoh ya udah. Inventory stok bahan ajar, menemukan inventory variable, mendapatkan berikut contoh gambaran. Nah, ya, ini berarti stok bahan ajar nih. Ini menemukan stok bahan ajar di mana stoknya ada 500 ini, status tersedia, ada ini nama bahan ajar pengantar ilmu, status gambar. Contohnya ini tadi saya sudah nyobain sih, nambahin sendiri. Misalkan kita tambahkan stok baru. Ini ditanyain kode lokasinya, misalkan kode lokasinya tuh samain aja. Ini sama yang pengantar ilmu. Samain kode, masukkan kode barangnya itu misalkan ECMA 220. Akan masukkan nama bahan ajar misalkan metode penelitian Babilonia. Kan? Jumlah stoknya misalkan 10 aja. Oke, berhasil ditambahkan sehingga dia langsung terlihat sini. Stoknya tipis, tinggal 10 itu stoknya tipis sininya. Seperti itu. Coba kita tambahkan manajernya, kita salah-salahin. Cancel. Input tidak lengkap, data yang ditambahkan gagal. Seperti itu. Disesuaikan dengan yang saya sudah masukkan di sini. Contohnya yang tadi, nih dari script JS-nya. Misalkan dari user found-nya, misalkan kita masukkan email dan password ternyata tidak ditemukan email atau password yang masukkan salah tadi di sini dengan logic ini if dapat, kalau else berarti kalau enggak ya enggak, berarti dimasukkan langsung alert diberikan informasi kalau email atau password yang Anda gunakan itu salah. Dan yang di sini ini function buka model box kayak gitu kan.
Dan ini fungsi dan untuk modal box, dan ini jika user atau area di luar kotak modal kayak gitu. Jadi di luar kotak bisa diklik klik 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 kayak gitu. Ini fungsinya. Dan untuk yang ini tadi tanggal hari yang sudah diminta. Nah, ini permintaan untuk memasukkan bahan ajar tadi. Gitu. Yang ini juga masukkan kostum contoh. Dan kalau yang ini misalkan kayak tadi, jika saya cancel mulu atau tidak, jadinya dimasukkan itu input tidak lengkap dan data gagal ditambahkan. Gitu. Baik, ini semua sudah saya kerjakan untuk tugas satu pemrograman web. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.